Kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-423. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-423 kali ini kita akan kembali mereview 8 saham, di mana saham Nelly, TPMA, ADI, BJTM, PTDU, IPPE, Medco, dan saham ESA. Namun sebelum kita lanjutkan untuk mereview ke-8 saham tersebut, seperti biasa kita akan melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG hari ini ditutup di zona hijau kembali, intraday-nya bagus sekali, tidak pernah di zona merah, ditutup naik 6598 atau naik 0,35% dengan transaksi 10,6 triliun. Ada 242 saham naik, 285 saham turun, dan ada 149 saham yang bergerak stagnan. Hari ini tercatat asing net foreign buy di seluruh market sebesar 534 miliar rupiah. Oke, kita masuk ke saham pertama, yaitu saham pelayaran Nelly Dwi Putri dengan kode emiten Nelly, di mana saham ini pagi tadi sempat opening gap up, ya, sempat opening langsung di 344, kemudian setelah itu dia dibanting dan closing di 318 atau minus 4,8%. Nah, kalau kita perhatikan memang setelah dia mengalami rally ya dari 216, kemudian dia sampai di puncaknya 515, dan dia wajar untuk melakukan koreksi, dan kemarin sudah ada perlawanan, baru mau naik sedikit, hari ini dia terjun kembali. Ini minimal ya, minimal dia harus bertahan kembali di level sini ya. Ini kalau misalkan dia mau turun harus kuat, baru dia pantul lagi bisa. Tapi kalau ini jebol, maka ada peluang dia menuju ke area PBL di 264. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli saham ini, tentu teman-teman bisa mempertimbangkan beberapa plan. Yang pertama adalah kita menggunakan plan ketika dia tidak turun, dia malah terbang terus. Maka kebetulan di sini ada trend line bawahnya di 321,9 atau kita bisa bulatkan di 322. Jadi ketika dia bisa breakout dari 322, boleh dibeli ya, buy on breakout 322, cut loss di 318, 316, target kenaikan ke 336, 350 sampai 515. Ini kalau misalkan dia naik dulu ya, bisa breakout dari 322. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu breakout, kemudian dia malah turun, lebih baik teman-teman bersabar saja di sekitaran area sini white line di 290 atau bahkan di area PBL di 264, karena ini ada kemungkinan dia akan volatile, kita akan diayun-ayun, dikocok-kocok sebentar dengan range yang cukup lebar. Ini kalau berani ambil 318 terus dia jatuh ke 300, itu minusnya sudah cukup kerasa buat kita yang mungkin tidak kuat ya bermain di saham yang punya volatilitas tinggi. Jadi tetap cari titik support terbaik agar teman-teman ketika di swing atau di ayun, teman-teman sudah tahu nih kira-kira kita harus cut loss atau kita tetap hold ya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti kebingungan di tengah jalan. Kemudian kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini belum menarik, secara struktur ini juga belum terlihat menarik untuk Nelly. Next kita punya saham TPMA atau Trans Power Marine, di mana saham ini ditutup naik 6,77%, full body candle di level 410, di mana ini sedikit lagi dia akan jebol dari area pentingnya PBH di 416 dan jaraknya tinggal 6 angka lagi, sehingga teman-teman ini cuma 3 tick lagi, kita tunggu sekalian dia breakout ya. Ini karena satu kali dia gagal breakout, dia koreksi lagi, dia coba lagi yang kedua. Ini kalau bisa tembus maka silakan ukur target kenaikan setinggi ini ya. Ini kemungkinan sekitar segitulah. Jadi ada kemungkinan dia membentuk model seperti ini ya. Teman-teman perhatikan, ini ketika dia tidak mampu membentuk breakout yang baik, maka dia coba koreksi dulu. Ini kan ketika dia turun, dia coba naik, tidak mampu, dia turun lagi. Nah ini kalau bisa breakout, maka teman-teman tinggal ukur kedalaman dari sini, itu adalah targetnya ya. Kalau memang kita teman-teman mau targetnya berapa ya, bisa sampai di 525, ini 40 hari harga tertinggi, karena kita menunggu dia breakout. Tapi kalau ternyata itu gagal, tidak mampu menembus area 416 yang mana itu adalah area resisten paling kuatnya, maka lebih baik tunggu kembali di area support, yaitu di 352. Jadi kita hanya menunggu konfirmasi untuk dia breakout. Tapi
tidak semua yang kita harapkan itu sesuai dengan plan kita. Misalkan kita berharap bahwa kalau dia sudah breakout potensi naiknya tinggi. Ya, secara teori benar. Tapi semua orang juga belajar teori yang sama gitu. Ketika model seperti ini bisa breakout, tinggal ukur garis start, ini TP di sini. Ketika semua orang pelajari hal yang sama, ya market maker juga bisa menyesuaikan gitu. Oh, mereka semua percaya, mereka akan buy on breakout di sini. Ya sudah, baru breakout mereka banting lagi, dibuat false break. Nah, kita juga harus punya yang yaitu ya bantalan, itu cadangan bagaimana kita bisa antisipasi ketika terjadinya false break. Jadi ketika dia sudah naik di atas 416 ternyata dia dibanting turun lagi, kita bisa atur spare yang cukup lebar ya, apalagi kalau kita tahu bahwa ini mungkin volatilitasnya tinggi. Oleh sebab itu kalau teman-teman misalkan besok dia naik ke 416, 418 terus dibanting lagi, prepare cut loss di 410 ya. Di bawah 410 kita out ya. Kalau masih kuat bertahan di 410 oke. Kita masih coba hold walaupun floating loss, tapi ketika dia tembus di bawah 410 kita out semua. Nanti kita akan beli lagi kalau dia kembali ke 352 atau kalau dia bisa kembali menembus dari 410. Kita tidak berani spekulasi. Kalau dia bisa tembus lagi 416, kita tidak berani spekulasi lebih banyak. Kita maunya hold, takut dia turun lebih dalam, tapi kita mau jual takut dia malah terbang lagi. Kita tidak perlu sampai di situ, tapi kita hanya bisa mengeksekusi plan kita ya. Jadi kalau ternyata setelah kita cut loss dia malah terbang lagi, ya kita cegat lagi, kita cegat ulang. Yang penting adalah jangan sampai kita berpikiran bahwa takutnya kalau kita cut loss dia malah terbang. Tapi kalau kenyataannya dia terus turun, itu kita benar-benar rugi, kita benar-benar sial. Jadi lebih baik kita cut loss beberapa tick saja, kita cut loss beberapa persen saja, tapi ketika dia terus turun kita aman. Tapi kalau ternyata dia terbang lagi ya kita cegat lagi ketika dia breakout kembali di area resistnya. Jadi itu strategi yang biasa dipakai agar kita tidak selalu beranggapan bahwa nanti kalau saya sudah cut loss malah dia terbang lagi. Nah itu kita bisa mematahkan argumen itu dengan cara seperti ini. Jadi kita re-entry ulang, jangan takut ya. Selama dia retest kembali, ya kita coba untuk re-entry. Ternyata dia false break lagi, ya kita cut loss lagi. No problem, di market seperti itu. Tidak ada yang bisa menebak pasti gitu setiap hari pasti dia bisa akan breakout. Tidak ada yang bisa. Kalau ada yang bisa sih, ya, perlu dipertanyakan lagi ya. Karena apa? Market itu bergeraknya sudah sangat dinamis, susah sekali untuk kita menebak dengan pasti. Oke, memang ada beberapa orang yang bisa menebak saham hampir setiap hari. Mungkin dia ada saham yang benar, tapi mungkin dia taruh 10 saham yang naik cuma satu. Ya ini hebat sih. Tapi kan 9-nya kan tidak. Yang dilihat satu berhasil. Ya itulah memang strategi yang biasa dipakai sih agar bisa win ratio kita itu bisa lebih besar ya. Kita harus menyebar tadi ya dengan kita sudah screening, kemudian kita membeli, ya mana yang naik ya sudah kita TP, yang mana yang turun langsung cepat segera kita cut loss gitu. Karena balik lagi, tidak ada yang bisa menebak pasti besok itu yang mana yang mau naik. Yang bisa dilakukan ya sudah disebar 10, ya mungkin satu naik, dua naik ya sudah syukur. Yang penting apa? Naik ini 5%, cut lossnya mungkin 1-2%. Jadi kita masih dapat untung gitu. Jangan sampai kebalik mindsetnya. Sudah beli 10, minusnya 50% tidak cut loss, baru naik 2%, malah TP. Jangan sampai mindsetnya kebalik seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari sisi broker summary TPMA, secara volume ini masih belum menarik, secara struktur juga ini sebenarnya masih belum menarik. Jadi tetap hati-hati, selama dia tidak mampu breakout maka lebih baik tunggu di sekitaran support terkuatnya. Next kita punya saham ada Adikarya, di mana saham ini tutup minus 4,17% di harga 920. Pagi tadi sempat naik ke 975, namun sayang sekali tiba-tiba menjelang sesi 2 dia dibanting cukup kasar sampai di minus 4,17%. Dan ini tipis sekali, tadi sudah jebol ya, support terkuatnya di 915, tadi sempat 910. Namun beruntung dia masih bisa kembali bertahan di atas level tersebut. Jadi kalau besok teman-teman perhatikan, dia masih kuat bertahan di 915, ini artinya bagus, dia mempertahankan support terkuatnya, boleh dipertimbangkan entry. Tapi kalau setelah teman-teman beli, dia malah terus turun, cut loss di bawah 900 ya. Ketika sudah di bawah 900, kita lebih baik cut loss. Kalau misalkan besok opening langsung dibanting di bawah 915, ya sudah lebih baik kita wait and see, jangan dulu entry. Jadi kita harus punya patokan bahwa 915 ini adalah kunci. Di bawah itu kita wait and see, dan di atas itu kita bisa ambil ya, kita bisa ambil momentum untuk buy ya dengan range 915, 920, boleh cut loss di bawah 900, target ke
1110, ini adalah area PB ya, sampai di 1175. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini masih belum menarik, secara structure pun ini masih belum menarik untuk ADI. Next kita punya saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau BJTM, di mana saham BJTM ditutup minus 0,67% di harga 745. BJTM cenderung sideways dan memang seperti ini biasanya chartnya BJTM ya. Teman-teman kalau yang suka ikuti BJTM pasti tidak akan sabar kalau trading di BJTM karena chartnya cenderung sideways ya, pergerakannya cenderung sideways, tapi biasanya ada momentum-momentum tertentu dia akan bullish biasanya menjelang pembagian dividennya. Dan dia biasanya teman-teman perhatikan nanti di bulan Januari akhir, awal Februari itu biasanya dia terjadi koreksi dan itu manfaatkan momentum untuk koleksi ya. Ketika koreksi sekali lagi BJTM manfaatkan untuk diakumulasi sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena menjelang Maret, April, Mei itu biasanya pembagian dividen dan kita selalu tahu bahwa di pandemi yang menghantam hampir sebegitu banyak perusahaan, BJTM masih tetap stabil, mempertahankan bahkan meningkatkan earningnya. Ini luar biasa dan tetap dividen per share-nya juga selalu naik walaupun tidak signifikan, tapi dia selalu menaikkan dividen per share-nya. Bisa jadi di tahun 2021 ini ya, nanti di 2022 misalkan di RUPS, nah untuk tahun 2021 bisa jadi DPS-nya dividen payout ratio, dividen per share-nya bisa sampai 50 nih. Kalau misalkan teman-teman punya di harga 500 katakan, ya kalau dapatnya 50 ya bisa 10% gitu kan. Lumayan, dapat dividen 10%. Tapi dengan dividen 10% pasti harga sahamnya sudah naik juga lebih tinggi. Nah, oleh sebab itu teman-teman tidak akan bisa temukan harga saham BJTM yang bagus ketika teman-teman beli ketika menjelang cum date. Itu susah teman-teman. Itu teman-teman lebih banyak kena dividen trap, lebih banyak kena nyangkutnya. Kenapa? Mungkin saja teman-teman dapat dividennya itu tidak sampai 5%, tapi potensi minusnya juga tinggi. Nah, biasanya selalu momentum terbaik untuk saham-saham atau yang dividen hunter itu adalah pada saat dia koreksi. Kalau selalu saya ajarkan adalah 2-3 bulan sebelum masa RPS itu terjadi atau sebelum diumumkan bahwa dividen ini berapa nominalnya. Atau kalau tidak tahu kapan biasanya, ya sudah, teman-teman buka di RTI, cek di corporate action. Nah, teman-teman bisa lihat tuh riwayatnya, kapan biasanya dia cum date, ex date. Nah, biasanya itu dari situ hitung ke belakang 2-3 bulan masa akumulasi. Dan BJTM yang selalu saya ikuti selalu ada bottomnya di akhir Januari atau di Februari. Jadi itu manfaatkan momentum untuk koleksi dan di hold swing beberapa bulan sampai nanti mereka RUPS, biasanya di bulan Maret mereka umumkan berapa besaran dividen yang akan dibagikan. Disitulah harga saham akan bergerak naik. Menjelang cum date, 1-2 hari menjelang cum date, teman-teman prepare untuk TP. Kalau misalkan nominal dividen yang didapatkan lebih kecil dibandingkan dengan gain yang sudah didapatkan. Jadi kalau ketika gainnya lebih besar daripada dividen, ya sudah, teman-teman mending TP saja. Tapi kalau ternyata dividennya lebih besar daripada gain, lebih baik ambil dividen, biarkan terus. Jadi itu strategi yang biasa dipakai untuk saham-saham yang memang dividennya jumbo, tapi secara teknikal saham ini membosankan. Jadi manfaatkan momentum itu agar teman-teman juga bisa memaksimalkan cuan walaupun di saham yang model seperti ini. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini bagus ya, secara struktur juga terlihat menarik untuk BJTM. Next kita punya saham PTDU, di mana saham ini adalah jasa Uber Sakti. Ini kebetulan ada yang bertanya juga ya, kenapa saham PTDU turun drastis dari 3.000-an sampai sekarang tersisa sampai di sempat terendah itu di level 208 ya, terendah, tertinggi di 3970. Ini kemarin saya coba cari-cari, memang ternyata ya karena laporan keuangannya tidak bagus ya, turun. Kemudian kinerja perusahaan juga tidak bagus ya ketika pandemi, yang mana membuat memang harga sahamnya turun. Tapi ini kan kita sama seperti kita mencocokmologi ya, kenapa dia turun, tinggal kita cari alasan dan pembenaran. Dan itu artinya ya tidak bisa juga kita terima dengan mentah-mentah gitu, karena pada dasarnya ketika harga naik dan turun, ya
dipengaruhi oleh banyak hal memang. Tapi kalau dari pandangan saya pribadi ya memang wajar sekali dia koreksi cukup dalam karena IPO-nya sendiri itu berada di level IPO price di 100 ya. Kemudian itu di 8 Desember 2020 IPO price-nya di 100. Kemudian harga sahamnya itu bergerak ya dari harga 100 itu hanya dalam kurang lebih 5 bulan, 6 bulan dia bergerak sampai ke puncaknya di 3970. Bayangkan. Orang yang beli di 100 jual di puncaknya 3970, itu cuannya sudah luber-luber. Kemudian ketika dia koreksi seperti ini, tentu ada orang yang baru beli di pucuk. Nah, ini yang saya selalu katakan apa? Kenapa dia bisa turun seperti ini? Ya memang karena ada korelasi. Ketika semua orang yang beli di harga sebelumnya akan taking profit, tentu siapa lagi yang mau tampung barang? Ini kan logika demand and supply. Ketika semua orang sudah taking profit di atas. Nah, pertanyaan siapa yang mau jaga harga saham ini biar bisa terus bertahan di atas? Karena sudah tidak ada kepentingan, semua orang sudah taking profit, sudah cuan luber-luber dari 100 sampai 3 ribuan. Sedangkan kita retail baru masuk di harga 3 ribuan. Dan sekarang berharap dia bisa naik lagi ke 3 ribuan. Pertanyaan saya adalah tinggal menunggu kapan ada orang yang akan mau membawa ini kembali ke sana. Balik lagi di saham, bukan cuma di PTDU, di saham harus ada orang yang punya kepentingan yang sama, sekelompok orang yang punya kepentingan yang sama, punya tujuan yang sama untuk mengangkat sebuah saham. Ini yang kita selalu sebut dengan market maker. Mereka lah yang mengatur agar saham ini sesuai dengan maunya mereka. Kita sebagai retail seharusnya kita bisa menempatkan diri kita dengan posisi terbaik. Kita jangan jadi seperti maling ya. Kita jangan bergerak kasar gitu. Kita ngikutin aja. Mereka naik kita ikut ambil sedikit. Tapi jangan kita ngerampok gitu. Kita boleh copet tapi kita jangan sampai ngerampok. Karena apa? Kita tidak punya dana yang cukup besar seperti mereka. Jadi ketika mereka tarik naik ikut gitu. Ketika sudah mulai koreksi ARB, kita jangan maksa average terus. Dia akan zong. Nah, oleh sebab itu, hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah ya kita hanya bisa trading seperti biasanya. Jangan berharap dia bisa kembali lagi ke 3000. Jangan selalu melihat gini. Oh, dilihat chart 5 tahun lalu kemudian tertinggi di 3000. Oh, sekarang masih 100. Ini murah. Langsung hajar buy. Kenapa belinya? Oh, karena harga tertingginya 3000. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena itu tadi saya bilang, kepentingan yang sebelumnya dengan sekarang berbeda. Siapa yang mau angkat lagi ini kembali ke atas? Nah, itu yang harus teman-teman bisa bedakan. Kemudian selalu perhatikan dari shareholders composition. Itu juga bisa menjawab pertanyaan tadi, apakah memang masih mau diangkat atau tidak. Kalau kepemilikannya masyarakat itu di bawah 50% atau bahkan lebih rendah, bisa di bawah 20%, kemungkinan itu ada. Tapi ketika kepemilikan masyarakat itu lebih dari 50%, maka sedikit sekali atau kecil sekali itu akan diangkat. Walaupun memang beberapa itu bisa. Jadi itu juga bisa teman-teman pakai sebagai indikator bahwa ini memang masih memungkinkan, sedangkan ini tidak. Kenapa komposisi shareholders itu jadi penting? Karena itulah yang bisa kita lihat bahwa itu kepemilikan perusahaan dimiliki oleh siapa gitu. Dan mereka tuh punya kepentingan untuk tidak mungkin mau harga sahamnya terus dibanting dan akhirnya kan membuat valuasi turun. Ketika membuat valuasi turun kan wibawa sebuah perusahaan itu kan akan juga kelihatan tidak bagus gitu di mata investornya, di mata mungkin di perbankan atau di mata regulator lain. Jadi tentu ini masih bisa ada peluang gitu. Tapi kalau kita berharap berandai-andai cari holy grail, cari pembenaran kiri kanan, tentu ini tidak akan mungkin bisa membuahkan kita punya istilahnya harapan kita tuh jangan sampai terlalu kita pertaruhkan banyak-banyak ternyata ekspektasi itu tidak sesuai dengan rencana. Nah, kalau kita perhatikan dari teknikal ya, ini memang kemarin di Discord saya ini juga saya informasikan PTDU ya, buy di 193, cut loss di bawah 190, ternyata dia cuma mentok 190, setelah itu dia rebound sampai di 200-an ya, kemarin itu sempat dia di 208, 210 ya. Dan itu artinya sudah cuan gitu. Itu sekarang dia kembali lagi di 198. Nah, teman-teman mau membeli di level mana nih? Kalau di harga saat ini,
di chart saat ini kita punya berapa level penting. Pertama ada di 186, ini white line. Kemudian juga ada di 167, ini adalah PBL-nya. Kemudian untuk target kenaikan itu adalah menuju ke resisten di 212, ini ada gold line, dan target jauh di 236. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, lebih baik teman-teman tunggu di 186 atau di 167 di area support, baru teman-teman ambil, atau teman-teman beli ketika dia naik lagi di atas 198 ya, di 200 lah, di resist psikologis. Ketika breakout 200 boleh ambil TP 212, kemudian kalau tidak mampu breakout ya lebih baik tunggu di sekitaran supportnya. Kalau dilihat dari broker summary secara volume ini belum menarik, tapi secara structure PTDU menarik. Next kita punya saham IPPE ya, ini saham baru IPO sepertinya, Indo Pureko Pratama. Ini candlenya baru sedikit ya. Jadi kalau kita perhatikan dia baru IPO di tanggal 9 Desember 2021 di harga 100 ya, IPO price-nya di 100. Kemudian ini kita bisa perhatikan juga kepemilikan masyarakat 21%. Pergerakan harganya dari 208 sampai dengan tertinggi di 280 kalau tidak salah di sini tercatatnya. Kita coba perhatikan lagi. Ya, oke, benar. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ada candle pattern 3 black cross ya, 3 black cross ini artinya candle yang cukup rawan untuk saham ini. Artinya masih ada tanda penurunan. Dan teman-teman bisa perhatikan kita tidak punya banyak data dengan IPPE karena baru IPO, hanya tercermin di sini 163 ada white line dan support PBL di 94 ya. Dan ini jaraknya sudah sangat mengkhawatirkan kalau misalkan beneran dia sampai 94, ini minusnya dalam sekali. Jadi ini dia sudah ARB di 208. Jadi teman-teman kalau mau membeli tentu kita coba lihat, kalau memang dia jebol di bawah 200, maka lebih baik tunggu di 163. Tapi kalau dia bisa kuat bertahan di 200, boleh di spekulatif buy di support psikologisnya 200, cut loss di 194, 196. Target kenaikan bisa kembali menuju 252 bahkan 304. Ini kalau dia kuat bertahan di 200. Jangan sampai besok dia turun di bawah 200, misalkan 180 terus beli. Kenapa beli? Oh, karena kemarin direkomendasikan masih kuat bertahan di 200. Jelas-jelas itu sudah jebol, malah beli gitu. Jadi, kalau dia bisa kuat bertahan di 200, ambil, tapi prepare cut loss-nya di sini. Nanti tunggu lagi 163 atau di 94, boleh. Tapi ketika teman-teman sudah beli 200 terus dibiarkan terus ke 163, ini minusnya dalam. Lebih baik cut loss dulu, tunggu lagi di sini. Kalau misalkan habis cut loss Kak, terus dia naik lagi, ya kita buy on breakout lagi di 200. Kita tidak boleh ambil risiko yang besar hanya untuk berspekulasi di saham ini. Jadi kalau memang ternyata dia turun, cut loss. Dia bisa naik lagi, buy lagi. Kalau tidak sanggup untuk seperti itu, ya jangan masuk saham. Jangan trading, buy, invest. Buy, invest. Itu saja, opsinya paling baik seperti itu. Jadi ketika kita belum siap untuk masuk ke saham, ya lebih baik kita jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu. Saya mau trading harian, saya mau trading for living. Tapi untuk teknik saham saja masih belum paham gitu. Bagaimana disiplinnya, bagaimana mindsetnya. Jadi jangan sampai teman-teman hanya terpengaruh oleh potensi cuan, tapi harus diingat bahwa di balik itu ada risiko besar yang menghantui. Jadi jangan sampai kita mengorbankan itu hanya semata-mata hanya ingin mendapatkan cuan. Jadi selalu saya tekankan bahwa di market, di saham, kripto, forex, apapun itu yang beresiko tinggi, selalu kita utamakan risiko. Bagaimana kita mampu memanajemen risiko kita. Ketika risiko itu sudah mampu kita tekan dengan bagus, kita kelola dengan baik, semua sudah aman, tentu potensi keuntungan itu pasti akan mudah kita dapatkan. Tapi kalau risiko itu kita korbankan, disiplin tidak kita terapkan, pada akhirnya teman-teman mungkin untung 1-2 kali jackpot, 1-2 kali, setelah itu teman-teman langsung bangkrut. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian next kita punya saham Medco
di mana saham Medco Energi Internasional ditutup stagnan di 482. Medco cenderung sideways dalam beberapa hari. Ini sepertinya lagi menunggu sesuatu, apakah ada sentimen lagi yang positif bisa mendobrak Medco menuju ke 525, karena kemarin Medco juga diinformasikan kita di Discord bahwa Medco Elsa menarik, dan ternyata setelah itu dia beneran terbang ya, waktu kita di sini dia beneran terbang kemudian sideways. Nah, apakah sekarang dia bisa terbang kembali? Tidak ada yang tahu, tinggal menunggu. Sentimen itu bisa mempengaruhi ya psikologi dan akhirnya bisa menggerakkan market, walaupun itu cuma sebentar saja. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ada support terkuat di 470. Kemudian ada resist terkuat di 525. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, tentu kalau saya pribadi ya kita tawar sampai di 472, 474, 476, mungkin itu jauh lebih menarik. Cut loss di bawah 470, mungkin di 464, 460, ya boleh teman-teman pakai sesuai dengan preferensi masing-masing, tapi target kenaikan sama menuju 525 sampai ke 575. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini masih belum terlihat menarik. Kemudian secara structure ini sebenarnya terlihat menarik untuk Medco ya. Semoga dia kasih kita kesempatan untuk dapat di level support terbaik di 470 sampai 476 dan bisa setelah itu rebound sampai ke 525. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini di part yang ke 423 adalah saham Surya Esa Perkasa dengan kode emiten ESA. Di mana saham ESA begitu kencang sekali reboundnya sampai sekarang berkutat di sekitaran resist terkuatnya di 540. Ini kalau 540 ini tidak mampu ditembus karena sudah beberapa kali percobaan ya, sudah 4 kali percobaan ini tidak bisa ditembus, maka ini hati-hati, alarm buat kita untuk out. Yang sudah punya barang TP silakan, yang belum punya barang lebih baik wait and see. Karena pertama indikator sudah keluar ya, ini artinya sell on strength. Kemudian ada merah tidak mampu jebol 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan ini ketika gagal potensi terjun ke PBL itu jaraknya lebar sekali, 354, cukup jauh. Jadi hati-hati kalau teman-teman besok atau dalam beberapa hari ke depan tidak melihat ESA bisa tembus 540, lebih baik tunggu saja, kita antri. Bisa opsi pertama di 440, bisa opsi berikutnya di 354 atau support terkuat, atau boleh di 460 juga ya. Jadi ada beberapa opsi yang bisa teman-teman pakai, 460, 444 atau di 354. Bisa teman-teman pakai di 3 level tersebut. Walaupun bisa diinformasikan yang terkuat ada di 354 dan resistnya di 540. Bagaimana kalau ternyata dia tidak turun, malah breakout? Berarti ini powerful ya, cukup kuat, potensi upside-nya lebar. Jadi ketika dia bisa melewati 540, silakan boleh buy on breakout 540, cut loss di bawah 500, target bisa ke 600 sampai dengan 700. Tapi kalau tidak mampu breakout, nah inilah 3 level tadi yang bisa kita pakai untuk membeli saham ini. Kalau dilihat dari broker summary, ini misterius tukar menukar volume yang sama, secara struktur menarik, secara volume ini misterius ya, tukar menukar, jadi waspada untuk ESA ya. Potensi kenaikan masih ada, tapi kalau memang dia bisa confirm untuk breakout dari 540. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-423 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.